jiwa terpilih. Pernahkah kamu terbangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam mimpimu, tetapi engkau tidak bisa mengingatnya? Sebuah sensasi seolah-olah sesuatu yang datang dari dunia lain menyentuh jiwamu di tengah malam. Namun begitu sinar pertama pagi hari mulai menyinari, perasaan itu hilang begitu saja. Seperti kabut yang menguap di bawah terik matahari, itu lenyap tanpa jejak. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa melupakan mimpi bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah isyarat, sebuah pesan tersembunyi, sebuah strategi ilahi untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga dan suci? Ini bukan soal kehilangan ingatan semata. Ini adalah tentang takdir yang sedang berputar, tentang perjalananmu, dan lebih dari itu, tentang mengapa jiwamu dengan begitu hati-hati sedang dipersiapkan, dibentuk, dan dijaga dengan penuh kehati-hatian. Jika kamu pernah merasa seolah-olah dirimu tidak sepenuhnya sejalan dengan dunia ini, jika kamu merasa ada makna yang jauh lebih dalam di balik setiap langkah hidupmu, jika ada sebuah suara kecil dalam hatimu yang berbisik bahwa kamu dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, maka pesanku ini adalah untukmu. Karena hari ini, aku akan membuka tabir kebenaran yang jarang terungkap. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tirai, alasan sebenarnya mengapa kamu melupakan mimpimu, dan bagaimana dunia mimpi yang terlupakan itu menyimpan peta takdir yang telah ditetapkan untukmu. Mimpi-mimpi yang kamu pikir sudah hilang, sebenarnya adalah bagian dari cetak biru panggilan hidupmu yang lebih tinggi. Mimpi-mimpi ini bukan hanya sekedar ilusi, mereka adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sedang berlangsung. Tapi, dengarkanlah dengan baik-baik. Ini bukan sekadar teori kosong yang diulang-ulang. Ini adalah wawasan spiritual yang mendalam. Hanya untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk merasakannya. Untuk mereka yang bisa mendengarnya di dalam ruang hati mereka. Jika kamu berada di sini sekarang, maka ini adalah tanda bahwa kamu memang ditakdirkan untuk mendengar pesan ini. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan, dan ini adalah waktu yang telah ditentukan. Sebelum kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, ada 3 hal yang ingin aku minta kamu lakukan sekarang juga. Pertama, beri like pada video ini jika kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Kedua, tekan tombol subscribe jika kamu merasa bahwa perjalanan hidupmu berada di jalur yang hanya sedikit orang yang mengerti. Dan ketiga, tulis angka 9 di kolom komentar. Kenapa angka 9? Karena angka ini mewakili mereka yang memilih untuk berjalan jauh dari keramaian, mereka yang memilih jalan yang tak biasa, dan akhirnya, mereka yang bertemu dengan tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Kamu bukan seperti yang lain. Kamu tidak pernah menjadi bagian dari keramaian dunia ini. Dan apa yang akan aku katakan selanjutnya akan membangkitkan kenangan terdalam dalam jiwamu, mengingatkanmu akan kebenaran yang seharusnya tak pernah kamu lupakan. Ada dunia di balik kelopak matamu, bukan sekadar fantasi, bukan halusinasi yang diciptakan oleh pikiran lelah, tapi dunia yang lebih nyata dari kenyataan yang kita sentuh setiap hari. Dunia yang tak bisa dilihat oleh mata biasa namun bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Tempat di mana kebenaran disingkap dan tirai yang menutupi alam duniawi perlahan terangkat. Tempat di mana batas antara dunia ini dan dunia spiritual menjadi tipis. Mimpi bukan kejadian acak, mereka bukan hasil dari aktivitas otak yang kacau saat tidur. Tidak, mimpi adalah pesan, petunjuk, peringatan, terkadang bahkan adalah panggilan. Mimpi adalah koridor spiritual, jalan-jalan rahasia yang hanya dilewati oleh mereka yang telah ditandai oleh semesta, oleh Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dan jika kamu merasa hidupmu selalu berbeda, jika kamu merasa seperti tidak pernah benar-benar cocok di dunia ini, jika kamu membawa perasaan sepi yang tidak bisa dijelaskan, dan keyakinan dalam hati bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, maka mungkin kamu termasuk di antara yang terpilih. Dan jika memang begitu, kamu pasti sudah berjalan melalui koridor-koridor itu, koridor dalam mimpi. Tempat di mana jiwa belajar, menerima tugas, bahkan bertempur. Tapi anehnya, kamu sering tak mengingat apapun saat bangun. Hanya sisa-sisa samar, detak jantung yang berpacu, suara yang nyaris terdengar, atau perasaan mendalam bahwa sesuatu sangat penting baru saja berlalu.
Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa saat kamu berada di sana, kamu sebenarnya sadar. Kamu benar-benar hadir sepenuhnya terlibat, tapi di tingkat yang belum bisa dijangkau oleh pikiran sadarmu saat terjaga. Karena mimpi bukan pelarian, tapi pertemuan, bukan bayangan, tapi realitas lain yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih jujur. Dalam dunia mimpi itulah jiwa yang dipilih, diberi penglihatan, diberi kode, diberi tugas. Di sana kamu dilatih, dipantau, disiapkan. Bahkan jika kamu lupa saat bangun, jiwamu tidak pernah lupa. Karena kebenaran yang kamu bawa terlalu suci untuk sembarangan diungkapkan. Jadi ia disembunyikan, dijaga, dan hanya akan diaktifkan saat waktunya tiba. Ingatlah ini, kamu bukan lupa karena lemah. Kamu lupa karena dijaga. Karena yang kamu bawa terlalu berharga untuk diketahui oleh sembarang pihak. Mimpi-mimpi itu bukan hanya cerita tidur, tapi medan pelatihan bagi para jiwa yang ditakdirkan membawa cahaya di tengah gelap. Dan jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan kebetulan kamu dipanggil untuk mengingat. Karena mimpi bukanlah pelarian, mimpi adalah perjumpaan. Ia bukan tempat untuk sekadar bersembunyi dari kerasnya dunia nyata, melainkan ruang sakral, tempat langit dan bumi bersentuhan, sebuah wilayah tanpa batas, tempat yang tak bisa dimasuki oleh logika, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Di sanalah perjumpaan terjadi antara kamu dan Yang Maha Mengetahui, antara rohmu dan kebenaran yang belum sempat terucap di dunia nyata. Mereka yang terpilih dipanggil ke dalam mimpi bukan untuk mengembara tanpa arah, tetapi untuk menerima petunjuk, menerima peringatan, menerima visi tentang masa depan, dan kadang bahkan menerima beban untuk dibawa ke dunia nyata. Ini bukan perjalanan santai, ini adalah panggilan spiritual yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sudah disiapkan. Dalam mimpi, kamu bukan hanya melihat, kamu sedang dilihat. Mata dari dimensi yang lebih tinggi menatapmu, malaikat memperhatikanmu, energi di sekitarmu berubah. Frekuensi alam merespons kehadiranmu, karena rohmu bersinar dalam cahaya yang tak bisa dilihat mata biasa. Atmosfer pun membungkuk, bukan karena tubuhmu yang hadir, tetapi karena jiwamu sedang menjalani misi, sebuah tugas yang mungkin belum kamu sadari secara penuh, tetapi sudah dicatat dan dimeteraikan di alam yang lebih tinggi. Itulah sebabnya, banyak momen-momen terpenting dalam hidupmu sebenarnya sudah terjadi. Bukan di dunia yang kamu kenal, tapi dalam mimpi-mimpi yang samar, yang menggetarkan, yang kadang terasa sangat nyata, tapi sulit diingat saat kamu bangun. Lalu mengapa kamu tidak bisa mengingatnya? Karena pikiran punya batas, tapi roh punya. Tingkatan memori manusia terlalu sempit untuk menampung rahasia surgawi. Tuhan tidak mempercayakan wahyu dan perintah ilahi kepada wadah yang mudah bocor. Apa yang ditanamkan di dalam roh akan muncul kembali saat waktunya tepat. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam dorongan jiwa, dalam intuisi yang kuat, dalam keputusan besar yang terasa begitu alami. Dan itu bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu dilindungi. Ada pesan yang hanya boleh dibuka ketika kamu sudah siap. Ada perjumpaan yang hanya bisa kamu pahami ketika jiwamu telah cukup dewasa. Mimpi bukan sekadar bunga tidur. Bagi yang terpilih, mimpi adalah pesan. Dan pesan itu sedang menunggu untuk kamu sadari. Bukan dengan kepala, tapi dengan hati. Apa yang kamu lupakan di pikiran, Tuhan tanam dalam rohmu. Ia tidak hilang. Ia hanya disembunyikan, tersegel, terlindungi dengan sangat rapi di tempat terdalam dari keberadaanmu. Tuhan tidak bekerja sembarangan. Ia tahu bahwa rohmu menyimpan hal-hal yang belum waktunya kamu mengerti. Dan saat waktunya tiba, segala yang tersembunyi akan muncul. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai pengenalan, seolah kamu baru mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama kamu tahu. Beberapa kebenaran terlalu berat untuk versi dirimu yang sekarang. Kamu belum siap, belum cukup kuat, belum cukup matang secara spiritual. Itulah mengapa Tuhan tidak memberikannya secara langsung. Ia mengenkripsi kebenaran itu dalam bentuk perasaan, simbol, intuisi, dan mimpi. Semua itu dikunci di balik tabir pelupaan, bukan karena kamu kurang layak, tetapi karena kamu sedang dilindungi. Ini adalah bentuk kasih sayang ilahi, menjaga agar kamu tidak terbakar oleh terang sebelum kamu mampu menahannya.
Maka jangan heran jika mimpimu terasa begitu dekat, tapi tak bisa dipegang, seperti bayangan yang menari di batas antara sadar dan tidur. Itu bukan ilusi, itu adalah panggilan. Mimpi memanggilmu dari masa depan, dari versi dirimu yang sudah utuh, dari takdir yang sedang menunggu untuk kamu datangi. Ia tidak memberi petunjuk dengan cara yang jelas, karena jika terlalu jelas kamu tidak akan bertumbuh. Sebaliknya, ia membimbingmu dengan misteri, karena misteri menciptakan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu menciptakan gerakan. Gerakanlah yang membangunkan nubuat dalam dirimu. Setiap langkah, bahkan yang tampak kecil dan tak berarti, sedang mendekatkanmu pada panggilan hidupmu yang sejati. Jadi jika saat ini kamu merasa bingung, tidak yakin, seperti sedang berada dalam gelap, ingat ini. Kamu tidak tersesat. Kamu sedang dipimpin, dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari logika, lebih dalam dari pemahaman, karena yang bekerja bukan hanya pikiranmu, tapi rohmu yang telah menyimpan kunci sejak awal, dan waktu akan membawamu kembali pada hal-hal yang seolah kamu lupakan, tapi sebenarnya sudah terpatri di dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Dan inilah bagian yang tak banyak orang berani katakan. Ada mimpi-mimpi yang memang belum boleh kamu ingat, bukan karena mimpi itu tidak penting, bukan karena Tuhan melupakannya, tetapi karena jika kamu mengingatnya sekarang, musuh akan tahu persis di mana harus menyerangmu. Jika kamu terlalu cepat memahami apa yang kamu bawa, kamu mungkin akan membukanya di hadapan orang yang salah, atau kamu akan tergesa-gesa bertindak sebelum waktunya. Ini adalah perang antara wahyu dan waktu, dan di medan perang ini, lupa bukan kelemahan. Itu adalah strategi surgawi. Tuhan tidak menyembunyikan rencananya darimu. Dia menyimpannya untukmu hingga jiwamu cukup kuat, hingga integritasmu terbukti tahan terhadap tekanan, hingga hatimu lebih setia pada kehendaknya daripada pada pengakuan manusia. Karena Dia yang memilihmu tidak hanya memberi panggilan, Dia juga memberi perlindungan. Dia menutupi benih yang kamu bawa hingga musim panen tiba. Tetapi, apa yang terjadi ketika tabir itu mulai terbuka? Apa yang terjadi ketika kamu akhirnya diizinkan untuk mengingat dan diutus untuk bertindak? Apa yang terjadi ketika Tuhan berkata, "Sekarang saatnya"? Karena saat itu semakin dekat dari yang kamu kira. Kamu mungkin sudah merasakannya, keresahan di dalam hatimu, desakan untuk bersiap meski kamu belum tahu untuk apa. Penarikanmu dari keramaian, dari percakapan yang dangkal, rasa lapar yang tiba-tiba untuk hal-hal yang lebih dalam. Itu bukan kebetulan, itu bukan emosi, itu adalah penyesuaian rohmu dengan waktunya Tuhan. Dan ketika momen itu tiba, ketika tabir mulai terbuka, ketika mimpi yang tersembunyi mulai bersinar dalam kesadaranmu, kamu tidak akan lagi sekadar merasa terpilih. Kamu akan tahu, tanpa keraguan, tanpa ketakutan, dan pengetahuan itu akan mengubah segalanya. Cara kamu berbicara, cara kamu berpikir, cara kamu bergerak di tengah dunia yang belum mengenal terang yang kamu bawa. Kamu akan berjalan dengan beban yang bukan beban biasa, tapi beban yang hanya bisa ditanggung oleh mereka yang diperintahkan untuk membawa kemuliaan. Ingatlah ini. Ketika Tuhan mengizinkan kamu untuk mengingat, Dia tidak hanya memberi informasi, Dia memberi tugas, dan dengan tugas itu datang otoritas. Bukan karena kamu lebih layak, tapi karena kamu telah dibentuk, ditempa, dan diuji dalam keheningan. Saat itu akan datang, dan ketika itu datang, kamu tidak hanya akan mengingat mimpi itu, kamu akan menjadi jawabannya. Saat dunia tertidur, alam, roh justru bangkit. Ketika keheningan malam menyelimuti bumi, dan semua tampak diam, sesungguhnya ada sesuatu yang kuno, purba, dan penuh kuasa mulai bergerak di balik layar yang tak terlihat oleh mata biasa. Karena tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah transisi, perpindahan dari alam fisik ke alam roh. Dan bagi jiwa yang terpilih, tidur bukan momen santai. Tidur adalah undangan masuk ke medan pertempuran yang tak bisa dijangkau oleh logika. Renungkan ini baik-baik. Setiap malam kamu membaringkan tubuhmu, tapi rohmu tidak ikut rebah. Rohmu berdiri tegak, sadar siaga, dan masuk ke ruang di mana identitas sejati dikenali, di mana posisi rohani terungkap, dan di mana tujuan hidup diuji. Di saat itulah kamu terlihat, bukan hanya oleh surga, tapi juga oleh kegelapan.
Musuh tidak takut siapa kamu hari ini. Musuh takut akan siapa kamu bisa jadi besok. Dia tahu potensi yang Tuhan tanam dalam dirimu. Dia mencium aroma urapan bahkan sebelum kamu tahu apa artinya. Dia melihat masa depanmu lebih cepat daripada kamu memahaminya. Dan misi utamanya adalah satu, hentikan kamu sebelum semuanya bangkit. Itulah sebabnya, dunia mimpimu bukan sekedar ruang bermain pikiran, bukan sekedar bunga tidur, tapi medan perang, sebuah arena rohani, tempat takdir, pertempuran, dan wahyu saling bertabrakan. Tempat di mana perintah Tuhan disampaikan, dan juga tempat di mana gangguan iblis berusaha mengaburkan pesan, dan banyak orang tidak menyadari mereka sedang bertarung saat mereka tidur. Mereka bangun lelah, gelisah tanpa tahu bahwa roh mereka baru saja melewati peperangan. Mereka mengira itu hanya mimpi buruk, padahal itu adalah peringatan. Mereka menganggapnya acak, padahal itu adalah strategi musuh. Tapi kamu yang terpilih harus tahu, mimpimu penting. Tidurmu bukan kelemahan, itu portal. Dan kamu harus belajar mengenali tanda-tanda pesan bahkan gangguan, karena semuanya adalah bagian dari pelatihanmu. Kamu sedang dipersiapkan, dan bahkan dalam tidurmu panggilanmu tetap bekerja, karena terangmu terlalu besar untuk padam hanya karena mata tertutup. Justru saat itulah kamu paling nyata, tapi kamu merasakannya. Hentakan mendadak di tengah malam yang membuatmu terbangun tanpa alasan yang jelas. Beban berat di dadamu, seolah ada sesuatu yang hendak keluar, tapi tak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Keringat dingin, detak jantung yang berdegup cepat, dan perasaan bahwa kamu baru saja melihat sesuatu penting, tapi kini samar. Sosok asing yang berdiri di sudut mimpi, diam mengawasi. Suara yang nyaris menyebut namamu, namun menghilang sebelum kamu bisa menangkapnya. Itu bukan sekadar mimpi buruk, itu sinyal. Itu peringatan, karena musuh tak akan membobol rumah yang kosong. Ia tidak membuang energi untuk yang kosong. Hampa tak mengancam. Dia hanya mengincar mereka yang menyimpan sesuatu yang bernilai, yang memegang kunci, yang membawa terang dalam kegelapan, yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk mengubah sesuatu yang besar. Dan jika malam-malammu terganggu, jika mimpimu diserang, jika kamu merasa seperti sedang dikepung oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu penting. Karena takdirmu berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Musuh melihat apa yang bahkan seringkali kamu sendiri belum sadar sepenuhnya. Dia tahu benih yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Dia bisa mencium aroma urapan, bahkan sebelum kamu mengerti cara memakainya. Dan itulah sebabnya tekanan meningkat. Itulah sebabnya mimpimu terasa aneh, kacau, membingungkan. Itulah sebabnya kamu bangun dengan tubuh letih meski sudah tidur berjam-jam. Karena kamu sedang diganggu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu membawa sesuatu yang besar. Dan semakin dekat kamu pada penggenapan, semakin agresif gangguan itu datang. Tapi jangan takut, kekacauan itu bukan tanda kehancuran, itu adalah gejala kelahiran. Sesuatu sedang dibentuk di dalam dirimu, sesuatu yang akan menggetarkan fondasi-fondasi yang lama. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan tahu mengapa kamu begitu diserang. Karena kamu tidak biasa, karena kamu dipanggil, karena kamu membawa terang yang tak bisa dipadamkan. Sekarang dengarkan baik-baik. Iblis tidak repot-repot dengan orang-orang yang tertidur secara rohani. Ia tidak peduli pada jiwa-jiwa yang pasrah, yang tidak lagi mencari, tidak lagi bertanya, tidak lagi menggali. Karena mereka tidak mengancam, mereka tidak bergerak, mereka tidak bangun. Tapi saat kamu mulai terbangun, saat cahaya kecil mulai menyala di sudut jiwamu, saat rohmu mulai mengingat siapa kamu sebenarnya, bukan versi dunia, bukan versi luka, tapi versi surgawi, musuh panik. Dia tahu bahwa ketika kamu benar-benar terbangun, kamu akan menjadi ancaman nyata bagi kegelapan. Kamu akan membuka pintu bagi banyak orang. Kamu akan membawa terang ke tempat-tempat yang selama ini dibiarkan gelap. Jadi dia tidak tinggal diam. Dia kirim gangguan, mimpi-mimpi yang penuh kebingungan, distorsi ketakutan, teror malam yang membangunkanmu dengan jantung berdebar,
Sisa emosi dari mimpi marah, sedih, gelisah yang terus melekat sampai pagi. Menarikmu turun, bahkan sebelum kamu sempat berkata amin. Semua ini adalah bagian dari strategi, membuatmu ragu, membuatmu mundur, membuatmu berpikir kamu lemah, padahal kenyataannya kamu sedang memasuki wilayah baru di alam roh. Dan disinilah letak misteri sejati yang tidak banyak disadari. Kamu tidak sedang berperang sendirian, kamu tidak melangkah tanpa perlindungan. Tuhan sudah lebih dahulu mengatur strategi yang jauh lebih tinggi dari jebakan musuh. Dia mengenkripsi mimpimu seperti gulungan suci yang hanya bisa dibaca oleh roh yang sudah dewasa. Disembunyikan dalam ruang rohani yang tidak bisa disentuh oleh kekuatan gelap, tidak bisa dipahami oleh logika manusia, tidak bisa diakses sebelum waktunya, karena beberapa visi terlalu murni, terlalu profetik, terlalu suci untuk dibiarkan terekspos dan rentan terhadap kontaminasi dunia atau manipulasi iblis. Jadi jika kamu melupakan detail mimpi, jika kamu terbangun tanpa bisa menjelaskan apa yang kamu lihat, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena mimpimu sedang dijaga. Itu adalah amnesia ilahi, tembok api suci, perisai spiritual yang dipasang langsung oleh surga. Karena jika musuh dapat melihat sepenuhnya apa yang Tuhan sedang siapkan dalam dirimu, jika dia tahu persis langkah-langkah surgawi yang akan kamu ambil, dia akan melancarkan perang yang terlalu besar untuk kamu hadapi saat ini. Bukan karena kamu tidak akan menang, tapi karena Tuhan lebih memilih kamu menang dengan matang, bukan hanya bertahan dengan luka. Tuhan bukan hanya penulis mimpimu, Dia juga penjaga waktunya. Dan Dia tidak akan mengizinkan satupun bagian dari panggilanmu dibuka sebelum kamu siap memikulnya. Jadi tetap tenang, tetap setia, tetap terjaga, karena waktu itu akan datang. Dan saat kamu benar-benar siap, bukan hanya mimpimu yang akan kembali, tapi bersama mimpimu akan datang misi, otoritas dan urapan untuk melaksanakannya. Jadi Tuhan melakukan sesuatu yang brilian. Dia tidak menyerahkan cetak biru hidupmu begitu saja. Dia tidak meletakkannya di tangan manusia atau menulisnya di tempat yang mudah dibaca dan disalahpahami. Sebaliknya, Dia menyembunyikannya dalam-dalam di dalam jiwamu, seperti benih dalam tanah, seperti rahasia surgawi yang hanya bisa diungkap oleh waktu, ujian, dan kedewasaan. Dia membiarkan hidupmu perlahan mengejar pewahyuan itu. Satu demi satu, potongan-potongan mulai terlihat, tapi tidak sekaligus. Karena jika semua diungkap di awal, kamu bisa runtuh di bawah beratnya. Tuhan melatihmu dalam gelap, mengajarimu lewat keheningan, bukan melalui kenyamanan, tapi melalui benturan, melalui malam-malam panjang, yang tampaknya tak menghasilkan apa-apa, padahal sebenarnya sedang membentuk segalanya. Bahkan saat kamu tidur, jiwamu sedang dimurnikan. Bukan oleh mimpi-mimpi indah, tapi oleh gangguan yang tajam. Setiap serangan yang datang di malam hari bukanlah kekalahan, melainkan pelatihan. Setiap mimpi yang dicuri tidak menghapus nilai mimpimu. Ia justru menumbuhkan rasa lapar yang lebih dalam. Dan semua pertempuran itu, yang kamu pikir melelahkanmu, adalah benih api yang sedang ditanam dalam rohmu untuk hari kebangkitanmu. Hari saat kamu akan benar-benar bangun, bukan hanya dari tidur tapi dari ketidaksadaran rohani. Dan musuh tahu itu. Itulah mengapa tekanan meningkat. Itulah mengapa mimpimu semakin kacau. Itulah mengapa tidur terasa seperti medan perang, bukan tempat istirahat. Tapi jangan salah mengira itu berarti kamu semakin dekat, semakin dibentuk, semakin siap. Namun, apa yang tidak disadari oleh musuh adalah bahwa kamu bukan hanya bertahan. Kamu sedang belajar, kamu sedang memetakan pola. Kamu mulai mengenali irama serangannya. Kamu mulai memahami kapan dia datang, bagaimana dia menyusup, dan lebih penting lagi, kamu mulai menyadari apa yang dia coba halangi. Kamu sedang mengingat tanpa mengingat. Kamu melihat tanpa mata jasmani, karena rohmu lebih aktif dari yang kamu sadari. Ia menyimpan, mencatat, menyerap apa yang tidak tertangkap oleh ingatanmu, sedang ditanam di dalam inti jiwamu. Dan inilah plot twistnya. Apa yang kamu kira hilang dalam gelap, apa yang kamu rasa terlupakan, sebenarnya hanya sedang menunggu waktu untuk kembali. Bukan kembali sebagai sekadar mimpi yang samar, tetapi sebagai pewahyuan yang terang.
Karena saat orang-orang terpilih mulai terbangun, mimpi-mimpi yang pernah dicuri tidak kembali dalam bentuk semula. Mereka kembali telah berubah, diperkuat, dimurnikan, dipenuhi kejelasan surgawi. Dan ketika itu terjadi, pertempuran pun bergeser, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Bukan lagi tentang bertahan dalam gelap, tapi tentang menguasai wilayah yang dulu hanya kamu tempuh dalam mimpi. Musuh tidak hanya menghadapi orang yang sadar, tapi seseorang yang telah melihat, mengalami, dan sekarang berjalan dengan otoritas. Ingat ini, mimpimu tidak hilang. Mereka tidak dicuri, mereka sedang disiapkan untuk kembali dalam kekuatan penuh. Namun kali ini mereka tidak hanya datang untuk menginspirasi, mereka datang untuk mengaktifkan. Bagaimana jika aku katakan lain, kali kamu tidur, kamu tidak hanya mempertahankan tujuanmu, kamu akan mulai mengaktifkannya? Kamu mungkin tidak menyadarinya sepenuhnya, tapi tubuhmu sudah mulai merespons. Pernahkah kamu merasakannya akhir-akhir ini? Sebuah ketegangan aneh di dalam dirimu. Seperti kamu tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Seolah mimpimu masih berjalan, tapi saat kamu bangun kamu tidak membawa gambarnya. Kamu membawa atmosfernya. Sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah getaran samar di dada. Sebuah suara dalam keheningan yang membisikkan sesuatu yang diungkapkan tadi malam. Meski aku tak ingat apa, itu bukan kebingungan, itu bukan kekosongan, itu aktivasi. Karena saat rohmu mulai terbangun, ia tidak lagi tergantung pada memori visual. Ia tidak menunggu bukti fisik. Ia mulai berjalan dengan keyakinan-keyakinan bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam. Bahwa kamu sedang selaras dengan sesuatu yang lebih besar dari logikamu. Dan ini penting, saat jiwamu mulai terbangun, ia tidak lagi butuh penjelasan. Ia butuh penyelarasan. Penyelarasan dengan waktu Tuhan. Penyelarasan dengan panggilan surgawi yang semakin mendekat. Penyelarasan dengan otoritas yang dulu hanya kamu lihat dalam bayangan mimpi. Jadi jika kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dirimu, jika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu terasa biasa, jika kamu mulai merasa bahwa tidurmu bukan sekadar istirahat, maka kamu benar. Kamu tidak sekadar hidup, kamu sedang dibangkitkan. Kamu tidak sekadar bermimpi, kamu sedang disiapkan untuk berjalan dalam mimpi itu. Dan ketika waktunya tiba, apa yang kamu rasakan tanpa bentuk akan menjadi kenyataan yang tak bisa disangkal, karena orang-orang terbangun tidak berjalan dalam penglihatan, mereka berjalan dalam otoritas. Inilah mengapa ingatanmu mungkin melupakan lebih banyak mimpi dari biasanya. Bukan karena kamu menjauh dari kebenaran, tapi karena kamu justru semakin mendekatinya. Pesannya telah bergeser dari pikiran permukaanmu ke roh kekalmu. Kamu sedang memasuki fase baru, di mana Tuhan tidak lagi hanya berbicara melalui simbol, tetapi melalui pergeseran internal, penyelarasan spiritual yang dalam, dan melampaui kata-kata. Inilah sebabnya kamu merasa berbeda. Kamu sudah tumbuh melampaui tempat tertentu, orang-orang tertentu, bahkan bagian dari dirimu sendiri. Itu bukan kebetulan, itu rekalibrasi. Alam bawah sadarmu tidak lagi beroperasi dalam mode bertahan hidup. Ia sedang selaras dengan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang abadi, sesuatu yang memang selalu kau takdirkan untuk menjadi. Dan inilah bagian yang sering terlewatkan orang. Kebangkitan tidak selalu terasa seperti terang. Kadang terasa seperti tekanan keheningan, keterputusan emosional dari hal-hal yang dulu terasa aman. Karena ketika jiwamu mulai mengingat jati dirinya yang sejati, versi lamamu mulai menghilang. Dan ketika itu terjadi, mimpimu mulai berubah. Mereka berubah dari yang tersebar dan simbolik menjadi terarah dan terjadwal. Tapi kamu mungkin tidak mengingatnya karena mereka tidak lagi disimpan di kepalamu. Mereka disegel dalam DNA rohmu. Biarkan aku katakan dengan jelas, rohmu sedang mengumpulkan data yang belum mampu diproses oleh pikiranmu. Itulah mengapa kamu bangun dengan perasaan berbeda meski tak tahu alasannya. Itulah mengapa kamu masuk ke ruangan tertentu dan langsung merasakan perubahan, seperti berada dalam frekuensi yang pernah kamu alami, tapi tidak bisa kamu ingat. Itu bukan deja vu. Itu adalah jiwamu mengenali koordinat dari pertemuan dalam mimpimu. Kamu sudah pernah ke sana dalam roh, dan kini kehidupan fisikmu sedang menyusul. Inilah tahap di mana kebanyakan orang menyerah, karena mereka menginginkan kejelasan lebih daripada transformasi.
Mereka ingin mengingat, bukan menjadi. Tapi jika kamu masih membaca ini, kamu bukan orang kebanyakan. Kamu bagian dari sisa umat yang merasakan gemuruh di dalam, tarikan yang tak tergoyahkan, yang berkata, masih ada lagi, aku belum selesai berkembang, aku belum selesai mengingat. Kamu bukan sekadar bermimpi lagi, kamu sedang dibentuk ulang. Dan seperti benih yang harus retak sebelum bisa tumbuh, dirimu yang lama harus melupakan agar dirimu yang sejati bisa muncul. Karena apa yang akan datang bukan hanya untuk pemimpi yang dulu kamu kenal, tapi untuk nabi pejuang yang sedang kamu menjadi. Tapi sebelum versi dirimu itu sepenuhnya terungkap, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Gema spiritual, sebuah kembalinya, sebuah pembukaan dari mimpi yang telah lama kamu lupakan tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan saat itu kembali, itu bukan lagi mimpi, itu adalah kebangkitanmu. Pernahkah kamu bangun dengan perasaan lebih lelah daripada saat kamu tidur? Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan spiritual seolah kamu baru kembali dari pertempuran yang tidak kamu ingat pernah terjadi. Itu bukan imajinasi, itu adalah pelatihan bagi yang terpilih. Karena sementara dunia tidur untuk beristirahat, kamu tidur untuk dimurnikan. Orang-orang terpilih dilatih bukan hanya di siang hari saat pelajaran mudah dipahami, tetapi juga di alam tengah malam. Tempat surga berbisik dalam kode, kamu tidak sekadar bermimpi, kamu menyerap, kamu terlibat, kamu bergumul dengan kebenaran setiap malam. Rohmu memasuki kelas yang berbeda, medan tempur yang berbeda, lapisan yang berbeda dari cetak biru Tuhan untuk pembentukanmu. Dan pelajaran-pelajarannya tidak selalu indah. Mereka tidak selalu masuk akal. Mereka datang sebagai simbol aneh, adegan cepat, bahasa kuno yang tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran sadarmu, tapi jiwamu memahami semuanya. Itulah mengapa kamu bangun dengan perasaan berbeda, bahkan ketika kamu tidak tahu kenapa. Karena roh belajar sebelum ingatan bisa menyusul. Tapi ini yang kebanyakan orang tidak sadari, tidak semua pelajaran dimaksudkan untuk diingat. Beberapa dimaksudkan untuk ditanamkan, beberapa dimaksudkan untuk membangun fondasimu secara diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa kejelasan, tanpa penjelasan. Karena pertumbuhan sejati seringkali terjadi dalam keheningan. Ego ingin mengingat, ego ingin membanggakan pewahyuan, tapi Tuhan tidak melatihmu untuk sorotan. Dia melatihmu untuk penugasan. Dan kadang-kadang dia menyembunyikan kemajuanmu sendiri darimu supaya kesombongan tidak mencemari persiapanmu. Inilah mengapa kamu merasakan ketegangan, mengapa kamu merasakan ada pekerjaan mendalam yang sedang terjadi dalam kegelapan, mengapa bahkan dalam keheningan jiwamu terasa aktif, karena di balik layar tidurmu kamu telah diuji. Kamu telah diasah, kamu telah dipercaya dengan simulasi tingkat tinggi yang tidak pernah diakses oleh kebanyakan orang. Mimpi-mimpi di mana kamu sedang bersyafaat tanpa kata-kata. Mimpi-mimpi di mana kamu menghadapi bayangan yang tidak kamu sadari selama ini kamu bawa. Mimpi-mimpi di mana pelajarannya bukan untuk menang, melainkan untuk bertahan. Dan dengan setiap pelatihan tersembunyi ini, jiwamu menjadi lebih kuat, pembedaanmu menjadi lebih tajam, otoritasmu mulai bangkit. Namun Tuhan tetap merahasiakannya, karena takdir tidak dibangun dalam keramaian. Ia dibangun dalam bayang-bayang, dalam bisikan, dalam tempat-tempat terdalam yang ego tidak bisa ikuti. Kamu sedang dilatih bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tapi untuk membawanya. Dan itu membutuhkan beban, butuh tekanan, butuh pembentukan, rahasia yang tidak selalu datang dengan tanda atau konfirmasi. Itulah kenapa kamu di sini, kenapa kamu masih berjaga, kenapa kamu bisa merasakan tarikan, bahkan ketika kamu tidak bisa menjelaskan sumbernya. Kamu tidak sekadar bermimpi, kamu sedang dididik dalam kegelapan, tapi sesuatu sedang bergeser. Kamu sedang mencapai ambang batas. Momen di mana pelajaran-pelajaran mulai muncul ke permukaan, di mana apa yang tersembunyi mulai bersinar, di mana pengetahuan yang tersegel dari musim malammu mulai mengalir melalui kata-kata pilihan dan kehadiranmu, dan musuh mengetahuinya. Itulah kenapa kamu belakangan ini merasa tertekan. Itulah kenapa pertempuran rohani meningkat. Karena fase terakhir dari pelatihan hampir selesai. Dan saat itu tiba, kamu tidak hanya akan mengingat siapa dirimu, kamu akan
bergerak dengan cara yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda, menguasai atmosfer dengan cara yang berbeda, karena orang-orang pilihan tidak lulus dengan ijazah, mereka lulus dengan otoritas. Dan otoritasmu sedang datang. Biarkan ini meresap dalam rohmu. Melupakan mimpi bukan berarti mimpi itu tidak bermakna. Itu berarti apa yang kamu lihat terlalu untuk langsung diungkapkan. Karena dalam ranah orang-orang pilihan, ingatan bukanlah hak, ia adalah tanda kesiapan. Ketika Tuhan mengizinkanmu mengingat mimpi, Dia tidak hanya memberimu wawasan, Dia memberimu tugas. Dan tidak semua orang siap untuk menanggung beban itu. Lihatlah, ada wahyu yang begitu eksklusif, begitu dalam, terikat dengan panggilanmu, sehingga melepaskannya terlalu dini dapat menggagalkan takdirmu. Tuhan tidak menyembunyikan sesuatu untuk menggodamu. Dia menyembunyikannya untuk melindungimu. Karena beberapa mimpi bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tetapi tentang apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melihatnya. Dan jika Dia menunjukkannya terlalu cepat, kamu mungkin akan bertindak karena takut, bukan karena iman. Kamu mungkin membagikannya kepada orang yang salah. Kamu mungkin bergerak sebelum karuniamu matang. Jadi, Dia menyegelnya. Dia menyembunyikan visi itu dalam rohmu seperti benih dalam tanah, diam tak terlihat, namun hidup. Dan ketika waktunya tiba, saat karaktermu telah mengejar panggilanmu, saat rohmu mampu menanggung apa yang dulu tidak bisa dimengerti oleh pikiranmu, Dia akan membukanya. Itulah kenapa terkadang kamu terbangun di malam hari, jantung berdebar, merasakan bahwa kamu melihat sesuatu yang besar, namun gambarnya telah menghilang. Itu tidak hilang, itu disimpan. Tuhan mengarsipkannya, karena kamu belum seharusnya memprosesnya. Kamu harus tumbuh ke dalamnya terlebih dahulu. Inilah sebabnya mengingat adalah anugerah yang langka. Itu adalah momen suci, izin ilahi untuk bertindak. Karena dengan setiap mimpi yang diingat, datang pertanyaan dari surga. Akankah kamu menjaga ini? Akankah kamu memikul ini dengan ketaatan? Akankah kamu menghormati apa yang akan dieksploitasi oleh orang lain? Itulah bebannya. Itulah sebabnya beberapa mimpimu yang paling kuat diikuti oleh keheningan. Bukan karena mereka tidak penting, tetapi karena mereka terlalu penting untuk disalahgunakan. Orang yang terpilih, jika kamu merindukan lebih banyak kenangan, lebih banyak mimpi, lebih banyak kejelasan, ketahuilah ini. Tuhan tidak menahan untuk menghukummu. Dia sedang mempersiapkanmu untuk menampung lebih banyak, karena mengingat selalu membawa tanggung jawab, dan tanggung jawab membuka pintu yang tidak pernah bisa dibuka oleh bakat saja. Mimpi-mimpimu tidak hilang. Mereka sedang menunggu, seperti gulungan kitab di balik gerbang yang terkunci di perpustakaan surga, dengan namamu tertera. Dan ketika gerbang itu terbuka, itu bukan hanya wahyu melainkan pelepasan. Tapi ini bagian yang harus kamu siapkan. Ketika Tuhan membiarkanmu mengingat, itu tidak datang sebagai mimpi. Itu datang sebagai panggilan untuk bertindak. Dan saat itu, tiba, kamu harus membuat keputusan. Karena mengingat bukan lagi soal mengetahui, ini soal menjadi. Dan beberapa hal yang kamu minta untuk diingat, mungkin akan mengorbankan kenyamanan yang masih kamu genggam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar siap untuk apa yang akan dituntut oleh ingatan itu? Karena setelah itu datang, kamu tidak bisa lagi tidak melihatnya. Kamu tidak bisa kembali, dan dunia tidak akan lagi melihatmu sebagai orang biasa. Mereka akan melihat apa yang kamu bawa. Mereka akan merasakan beratnya apa yang telah kamu lihat. Mereka akan merasakan otoritas dari seseorang yang pernah berada di balik tabir dan kembali membawa pesan. Waktu itu sudah dekat, lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Dan ketika tabir itu terangkat, kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah sekadar bermimpi. Kamu sedang dipersiapkan untuk mengungkap sesuatu yang kekal. Orang terpilih, kamu tidak kehilangan mimpimu. Kamu sedang ditempa oleh mimpi-mimpi itu setiap malam, setiap keheningan, setiap penglihatan yang terlupa. Bukanlah kehilangan, itu adalah karunia yang tersamar. Kamu tidak diabaikan. Kamu sedang dipersiapkan secara berlebih untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kamu pahami saat ini. Karena apa yang akan datang akan membutuhkan setiap luka, setiap malam, kebingungan, setiap musim ketika kamu merasa surga diam. Tapi surga tidak pernah diam, ia sedang strategis.
Tuhan berbicara dalam bahasa yang mendalam, mengungkapkan pesannya dalam lapisan-lapisan yang tersembunyi, mengunduh rancangannya langsung ke dalam jiwamu, bukan sekadar dalam ingatanmu. Apa yang ada dalam dirimu terlalu suci untuk hanya dikenang biasa. Karena kamu bukanlah orang yang ditakdirkan untuk mengingat seperti kebanyakan orang. Kamu dipilih untuk tetap terjaga, bukan untuk tertidur dalam kebiasaan. Kamu ditunjuk untuk membawa api yang membara, bukan sekadar serpihan yang menyala sebentar. Kamu ditakdirkan untuk melangkah dalam wahyu, bukan hanya sekadar mengenang kenangan masa lalu. Inilah sebabnya mengapa keheningan terasa begitu dalam, begitu hidup, bahkan ketika dunia di sekitar tampak diam. Itulah alasan mengapa mimpi-mimpi terasa begitu dekat, namun tak terjangkau, karena rohmu sedang mengalami proses pertumbuhan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama kamu cari, namun belum kamu temui. Kamu tidak pernah dilupakan. Bahkan dalam kesendirianmu Tuhan selalu ada, menuntunmu tanpa terlihat. Kamu sedang dalam proses pemurnian, meskipun tidak selalu mudah untuk merasakannya. Kamu tidak tertinggal atau terabaikan. Semua yang terjadi adalah bagian dari penyesuaian yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Kamu bukanlah seseorang yang bermimpi lebih sedikit, melainkan kamu sedang diberi kemampuan untuk mendengar lebih jelas dari sebelumnya. Waktu ini bukanlah untuk mundur atau ragu, bukan saatnya untuk meragukan panggilan yang ada dalam jiwamu. Saatnya adalah untuk berdiri tegak, untuk tetap setia meski kejelasan yang kamu harapkan belum muncul dengan jelas. Ketahuilah bahwa ketika waktu itu tiba, kamu tidak hanya akan melihat visi itu dalam bayangan, namun kamu akan menjadi bagian dari visi tersebut. Kamu akan menjadi nyata dalam setiap langkah yang kamu ambil. Ini adalah panggilanmu untuk bangkit. Langit tidak melupakanmu, bahkan ketika kamu merasa dirimu jauh dari mimpi yang dulu kamu dambakan, Tuhan selalu mengingatmu, dan pada waktunya yang sempurna, segel-segel yang menghalangi kamu dari penuh pemahaman akan terbuka. Lapisan-lapisan itu akan tersingkap, dan segala yang tersembunyi dalam dirimu, semua potensi yang Tuhan tanamkan dalam rohmu, akan mulai bersinar terang, memberi jalan bagi kehidupan yang telah disiapkan untukmu. Jangan takut atau merasa tidak layak. Inilah saatnya. Sekaranglah saat yang tepat untuk mengungkapkan keteguhan hati. Nyatakanlah dengan penuh keyakinan. Katakan pada dirimu, tuliskan dalam komentar ini, aku tidak dilupakan, aku sedang dipersiapkan. Biarkan musuh mendengarnya, biarkan jiwamu merasakannya, dan biarkan surga menyaksikan pengakuanmu. Karena apa? Yang sedang kamu alami, apa yang sedang dipersiapkan di dalam dirimu, adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar impian. Tak ada mimpi yang akan hilang begitu saja. Tak ada visi yang akan kabur seiring berjalannya waktu. Bahkan malam yang penuh dengan keheningan dan kesendirian, tidak akan mampu menghentikan apa yang telah Tuhan tuliskan dalam rohmu. Bersiaplah, karena momen yang kamu nanti-nantikan bukan lagi hanya sebuah impian yang akan datang. Momen itu sudah tiba. Katakan ini dengan penuh keyakinan. Percayalah, jalani takdirmu yang sudah menanti untuk terwujud. Sekarang adalah waktu untuk melangkah dengan penuh kepercayaan, untuk membawa terang di tengah kegelapan. Inilah saatnya bagi hidupmu untuk menjadi terang, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua orang yang ada di sekitarmu. Jangan ragu untuk maju, karena segala sesuatu yang Tuhan sediakan untukmu sudah ada, dan itu siap untuk kamu capai.